Selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa lagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan di renungan pagi. Pagi ini bersama-sama kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita buka Alkitab kita di Efesus 4 ayatnya 25 sampai dengan 32. Efesus 4 ayatnya 25 sampai dengan 32 yang demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan dari Efesus 4 ayatnya 25 sampai dengan 32. Nah, terkhusus kita akan mencoba merenungkannya khususnya di ayat 29. Saya akan mengulang membaca ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, pasti kita akan selalu berhubungan dengan orang lain. Dan salah satu alat untuk berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, itu adalah dengan berbicara, dengan berkomunikasi. Nah, jadi alat komunikasi melalui ucapan-ucapan ini yang sering kita gunakan untuk berhubungan dengan sesama manusia. Nah, dalam berkomunikasi, dalam penggunaan kata-kata, ternyata bisa dikategorikan menjadi dua kategori kata-kata itu. Kategori yang pertama itu adalah kata-kata positif, dan kategori yang kedua itu adalah kata-kata negatif. Nah, kata-kata negatif contohnya mengeluh, marah, menggosip, sumpah serapah, berdusta, fitnah, kebohongan, menyepelekan, menghakimi, menghina, memperolok, memanipulasi, dan masih banyak lagi. Itu kategorinya kata-kata negatif. Tapi di satu sisi ada juga kata-kata yang sifatnya positif. Antara lain menyemangati, menghibur, memberi dorongan, ucapan terima kasih,
pujian-pujian, memberi penghiburan, menawarkan bantuan, memberi kabar baik, bertingkah lucu, murah hati, menunjukkan perhatian, dan masih banyak lagi. Itu yang kategori kata-kata positif. Seorang ahli komunikasi pernah melakukan penelitian dampak terhadap penggunaan kata-kata ini. Nah, orang yang sering mendengarkan kata-kata negatif, apabila setiap hari mendengarkan kata-kata negatif, mendengarkan orang marah, mendengarkan orang mengeluh, mendengarkan caci maki, itu ternyata berdampak juga terhadap seseorang yang sering mendengarkan itu. Dampaknya antara lain, orang itu kecenderungannya akan mudah stres, kemudian mudah sakit, dan sering menumbuhkan rasa benci. Kecenderungannya mukanya cemberut. Relasinya menjadi rusak. Itu antara lain kalau seseorang itu sering mendengarkan kata-kata negatif. Sebaliknya, kalau orang yang sering mendengarkan kata-kata positif, mungkin setiap hari mendapatkan pujian, didorong, dihibur, hatinya senang, itu ternyata ada dampaknya juga. Dampak kata-kata positif antara lain, hatinya akan merasa gembira, bahagia, relasinya menjadi mesra, kecenderungannya lebih sehat, lebih bersemangat, berpengharapan, lebih riang. Itu kalau orang sering mendengarkan kata-kata positif. Nah, sehingga tadi di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, saya mengulang lagi ayat yang ke-29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dalam berkomunikasi dengan sesama kita, sering-seringlah menggunakan kata-kata positif. Karena kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang membangun, itu mampu membuat orang lain yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Luar biasa firman Tuhan kali ini. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dalam membangun hubungan dengan sesama, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, suami istri kita, tetangga kita, bermasyarakat, marilah kita belajar selalu menggunakan kata-kata positif. Pasti akan terbangun hubungan yang mesra, kegembiraan, semangat, riang gembira, sehingga semakin banyak orang beroleh kasih karunia. Semoga Tuhan memberkati, Roh Kudus memampukan kita di dalam menjalani kehidupan ini, mampu menggunakan kata-kata positif. Tuhan memberkati.